Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, pagi ini kita tetap boleh beribadah, baik yang ada di gereja ataupun yang beribadah di rumah masing-masing. Saudara, awal kita beribadah tadi atau sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita menyanyikan Indonesia Raya. Kenapa kita menyanyikan Indonesia Raya hari ini? Karena memang besok negara kita Republik Indonesia berulang tahun atau merayakan proklamasi kemerdekaan yang ke-75. Maka saudara, sebenarnya sudah 3/4 abad Indonesia ini merdeka. Dan harusnya pada tahun ini perayaan kemerdekaan itu bisa dibuat dengan megah dan meriah. Tetapi karena pandemi COVID-19, maka dengan terpaksa perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia diperingati besok itu secara sederhana. Bahkan biasanya perlombaan-perlombaan yang memeriahkan akan acara HUT kemerdekaan tersebut itu di RT-RT, di RW, kelurahan dan sebagainya ditiadakan karena itu bisa menghimpun kerumunan orang dan bisa menyebabkan tersebarnya COVID-19. Nah saudara, itulah sebabnya pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, saudara, yang berkaitan juga dengan kemerdekaan negara kita, saudara. Dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah blessing for the nation, atau berkat bagi bangsa. Nah saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan bersama-sama merenungkannya, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena pada kesempatan pagi ini kami boleh kembali disapa oleh kebenaran dari firman-Mu. Bapa, kami mohon biarlah Engkau yang menolong kami, baik yang ada di gereja ini ataupun yang ada di rumah, tetap boleh berkonsentrasi untuk mengikuti pemberitaan firman-Mu. Dan Engkau saja yang akan memberkati kebenaran firman Tuhan untuk semua kami yang mendengar. Begitu pula hamba-Mu Tuhan yang tolong untuk bisa menguraikan dengan benar, dengan bahasa yang sederhana, yang boleh dipahami, dimengerti oleh setiap pendengar. Dan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi setiap kami yang mendengarnya boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Itulah sebabnya ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberkati kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami sebagai warga negara di Republik ini, kami pun boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudara, mari kita membaca satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini, yang diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Mari saudara, saya mengajak kita membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini, baik yang ada di gereja ataupun yang di rumah. Kita buka Alkitab kita membaca Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Mari saudara, bersama saya kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca itu memang cuma satu ayat. Nah saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, apalagi ketika kita membahas hanya satu ayat, maka ya hal yang harus kita perhatikan adalah ayat tersebut ditulis bukan berdiri sendiri, tetapi ayat tersebut ditulis dalam satu perikop, saudara. Sehingga ketika kita mau memahami ayat ini, kita perlu melihat konteksnya, saudaraku. Konteks yang terdapat di dalam pasal yang ke-29 ini, khususnya ayat-ayat sebelumnya, saudara.
Nah, waktu kita memperhatikan ayat yang pertama dari pasal yang ke-29, saudara, maka dengan jelas sekali kita melihat bahwa apa yang ditulis Yeremia di ayat yang ke-7 itu adalah surat, ya. Jadi ini merupakan isi dari surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Nah, saudara, kalau kita pelajari kerajaan Israel, maka kita tahu bahwa kerajaan itu di masa setelah Salomo meninggal dunia digantikan oleh Rehabeam, dan kerajaan itu terpecah menjadi dua. Yang di utara itu Israel, yang di selatan itu kerajaan Yehuda. Di utara terdiri dari 10 suku, dan di selatan itu hanya ada 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, saudara, kalau kita boleh meneliti lagi, saudara sekalian, maka kita dapati bahwa sesungguhnya Israel atau kerajaan bagian utara itu sudah lebih dulu ditawan. Ditawan di mana, saudara? Ditawan oleh bangsa Asyur. Tetapi kemudian, saudara-saudara sekalian, Yehuda itu baru belakangan menjadi tawanan atau dibuang kemana, saudara? Ke Babel. Nah, apa yang ditulis Yeremia di dalam pasal 29 ini merupakan sebuah surat. Sehingga ayat yang ke-7 itu adalah isi atau bagian dari surat tersebut. Nah, saudara-saudara, kalau kita cermati dan kita pelajari baik-baik, saudara, maka saudara, isi surat khususnya di dalam ayat 7 ini merupakan perintah Tuhan. Kenapa saya sebut perintah? Karena sangat menarik, saudara, kalau saudara melihat ayat yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang keempat pasal 29 ini, dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Menarik, saudara. Surat ini ditulis oleh Yeremia, tetapi di awal surat itu dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Dengan demikian, saudara, Yeremia memang adalah yang menulis surat. Tetapi Yeremia hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan firman-Nya kepada umatnya, yaitu orang-orang Yahudi atau kerajaan Yehuda ini. Jadi, saudara, Yeremia hanyalah alat untuk menuliskan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umatnya. Dan itulah surat yang Yeremia tulis dari Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda, kepada orang buangan di Babel. Nah, saudara-saudara, waktu kita pelajari seperti ini, khususnya dikatakan di sana, usahakanlah kesehatan kota. Kemana? Kamu, di situ ada kata, aku buang. Sehingga, saudara, kita boleh cermati bahwa di dalam pembuangan atau penawanan yang dialami oleh orang-orang Yahudi sampai mereka dibuang ke Babel, ini ada tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Sehingga, saudara, yang kita boleh pelajari hari ini, pertama kita akan melihat bahwa Allah itu berdaulat dalam segala sesuatu. Bahkan kalau saudara teliti pasal-pasal sebelumnya, pasal yang ke-25 ayat yang ke-11, di sana dengan jelas dikatakan bahwa bangsa Yahudi ini atau kerajaan Yehuda ini akan dibuang ke Babel, dan dibuangnya bukan untuk sementara waktu, tetapi berlangsung cukup lama, yaitu 70 tahun. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika saudara membaca ayat 29 bagian-bagian sebelumnya, sebelum ayat yang ke-7, saudara dapati di sana Yeremia menulis surat itu bahwa orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi ini yang ada di Babel dalam pembuangan, mereka karena jangka waktu yang cukup lama, 70 tahun, maka mereka harusnya mendirikan rumah di sana, membuka lahan pertanian di sana, mereka mengambil istri, punya anak di sana. Karena itu yang Tuhan rencanakan, atau itulah kehendak Tuhan di dalam kedaulatannya. Nah, saudara, kalau kita mempelajari sejarah ini, ya, di dalam perjanjian lama, kita melihat, tadi sudah saya singgung, kerajaan utara Israel ditawan ke Asyur, karena pada saat itu Asyur adalah kerajaan yang cukup berkuasa di dunia. Tetapi Asyur ini pun runtuh, dikalahkan oleh kerajaan Babel. Dan sebelum itu terjadi, Allah sudah memberitahukan melalui Yeremia kepada orang Israel. Nah, saudara, disitulah kita menyadari bahwa apapun yang terjadi, apapun kondisi
yang dialami orang-orang Yahudi ini. Bahkan apapun yang terjadi, apapun kondisi yang kita alami saat ini, Allah tetap bekerja. Allah tetap campur tangan. Segala sejarah dunia ini ada di dalam kedaulatan Allah. Allah tidak pernah lepas kendali. Jangan engkau berpikir bahwa Allah tidak mampu melakukan apa-apa. Enggak. Tapi ada rencana Allah. Ada kehendaknya. Itulah sebabnya saudara, Allah lah yang mengizinkan umatnya dibuang ke Babel. Bahkan bukan sekedar izin, Allah campur tangan di dalamnya. Karena di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, aku buang. Allah yang membuang umatnya ini ke penawanan di Babel. Kenapakah Allah membuang mereka, saudara? Oleh karena mereka sebenarnya menjadi umat Allah yang sesungguhnya tidak lagi dengar-dengaran kepada Allah. Mereka tidak lagi taat kepada Allah. Mereka bahkan menyembah berhala. Di dalam sejarah kerajaan Yehuda ada seorang raja yang luar biasa namanya Yosia, yang pernah melakukan pembaharuan, melakukan reformasi, pertobatan yang begitu luar biasa dicatat di dalam Alkitab. Tetapi ternyata pertobatan itu pertobatan di kulit saja. Karena setelah Yosia meninggal, orang Israel kembali menyembah berhala. Orang Israel kembali berontak terhadap Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membuang mereka. Nah, saudara-saudara, yang menarik, saudara, ketika Tuhan membuang mereka, ketika Tuhan menempatkan mereka di negeri orang lain, ya, dari Yehuda, kerajaan Yehuda, sekarang ada di kerajaan Babel, ada di negeri orang lain, tetapi Tuhan memberi perintah yang terdapat di dalam ayat yang ke-7 tadi. Apa perintahnya, saudara-saudara sekalian? Tuhan memberi perintah kepada umatnya yang justru ada di pembuangan, yaitu memberi perintah kepada umatnya yang ada dalam pembuangan. Saudara, menarik, Tuhan memberi perintah. Di dalam tafsiran Wycliffe itu mengatakan ini merupakan perintah yang sangat tidak lazim untuk dipahami. Kenapa tidak lazim? Disuruh usahakan kesehatan kota di mana kamu aku buang. Artinya aku buang kamu di situ, tapi kamu harus mengusahakan kejahatan kota di situ. Dengan kata lain, saudara, mereka ini harus melakukan apa yang menjadi kesehatan kota itu, padahal mereka ini orang-orang buangan, atau dengan kata lain mereka ini orang tawanan, atau bahkan dengan kata lain mereka ini sedang sementara dijajah oleh bangsa Babel. Tapi yang Tuhan perintahkan supaya mereka usahakan kesehatan kota. Nah, saudara, kalau kita cermati ketika mereka ada di dalam pembuangan ini, Tuhan memberi perintah ini. Tetapi sesungguhnya, saudara, di masa mereka dibuang pun muncul nabi-nabi palsu. Saudara, Yeremia sudah mengatakan mereka akan dibuang 70 tahun. Tapi nabi-nabi palsu memberikan janji-janji surga. Janji-janji yang indah. Oh, kamu di sini tidak lama, 2 tahun saja kamu akan kembali lagi ke tanah perjanjian. Saudara, apakah betul seperti itu? Ternyata itu janji palsu, saudara. Bukan yang Allah rencanakan. Bukan sesuai dengan maksud daripada Allah yang membuang mereka 70 tahun lamanya. Saudara, maka hari ini saudara juga perlu cermati bahwa di antara kita ada nabi-nabi palsu sebenarnya. Ada pendeta-pendeta palsu yang menyampaikan kebenaran-kebenaran bohong, kebenaran-kebenaran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Bukan seperti nabi asli yang adalah Yeremia ketika dia mengatakan 70 tahun kamu dibuang, dan itu benar digenapi sebagaimana yang dicatat di dalam kitab. 70 tahun mereka balik. Benar-benar nabi palsu yang bernubuat itu pasti tidak akan terjadi. Nabi asli yang bernubuat pasti akan terjadi. Inilah prinsip yang harus kita cermati. Nabi palsu akan memberitakan apa yang tidak dituliskan oleh Alkitab. Nabi asli memberitakan apa yang ditulis oleh Alkitab. Tetapi saudara, janji surga kan begitu indah, begitu enak. Oh, kami dibuang cuma 2 tahun, sebentar juga balik. Kalau cuma 2 tahun, ngapain sih mengusahakan kesehatan kota? Ngapain capek-capek di tanah yang merupakan penjajah kita, yang menangkap kita, membawa kita di sini? Untuk apa? Untuk apa membuka ladang pertanian? Tidak perlu. Tapi Tuhan memberikan perintah ini. Nah, saudara,
Ada penafsir yang mengatakan karena bangsa Israel itu mau taat pada apa yang Tuhan perintahkan, sehingga mereka tetap beranak cucu di tanah pembuangan. Sehingga tepat masa 70 tahun mereka boleh kembali. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih ada. Kenapa? Karena ketaatan mereka kepada perintah Tuhan. Nah saudara, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, di dalam kita mempelajari bangsa Yahudi atau kerajaan Yehuda ini, maka kita coba menerapkan di dalam kehidupan pribadi kita sebagai warga negara di Indonesia. Saudara, saya ingin mengatakan kepada kita, di dalam kedaulatan Allah itulah, maka keberadaan kita di dunia ini bukanlah satu kebetulan. Saudara pernah minta dilahirkan? Enggak pernah pasti. Tetapi saudara bisa lahir. Saudara pun juga tidak pernah bisa milih dari keluarga mana engkau dilahirkan, suku apa saudara engkau dilahirkan, dan di dalam bangsa apa engkau dilahirkan. Itulah sebabnya saudara, kalau keberadaan kita bukan satu kebetulan, maka kita harus sadar bahwa kita terlahir sebagai bangsa Indonesia itu pun atas kehendak Allah. Allah yang berkehendak untuk engkau lahir dalam keluarga suku tertentu dan di dalam bangsa tertentu. Sehingga saudara, keberadaan saudara dan saya yang ada di negeri ini, Indonesia ini, itu bukan kebetulan. Ada di dalam rencana dari Allah. Nah, kalau itu rencana daripada Allah, saudara, maka marilah kita coba menempatkan diri kita, kemudian kita membandingkan dengan kondisi atau keadaan dari orang-orang Yahudi saat mereka dibuang di Babel. Nah, saudara, tentu kalau kita boleh lihat, keadaan kita ini berbeda dengan keadaan orang-orang Yehuda atau orang-orang Yahudi. Kenapa saya katakan berbeda? Oleh karena kita sekarang ini ada di negara yang merdeka. Mungkin saudara, kakek nenek kita, atau mungkin ada orang tua kita yang pernah mengalami penjajahan. Tetapi hari ini saudara, kita ada di dalam kondisi negara yang merdeka. Maka keadaan kita sangat-sangat berbeda sebenarnya dengan kondisi dan keadaan orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Itulah sebabnya saudara, kalau perintah Allah di dalam ayat 7 Yeremia 29 kepada orang buangan seperti ini, apatah lagi perintah ini untuk saudara dan saya. Perintah ini tentunya berlaku juga untuk saudara dan saya. Bukan hanya untuk orang Yahudi yang sekalipun ada di pembuangan harus menuruti apa yang Allah perintahkan. Apatah lagi saudara dan saya yang ada di negeri sendiri, negara Republik Indonesia, yang memang sudah memperoleh kemerdekaan, di mana kita punya banyak kebebasan. Kita harus juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan di sini. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita meneliti perintah ini dengan lebih detail. Perintah Allah yang ada di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ada dua perintah sebenarnya. Yang pertama adalah mengusahakan kesejahteraan kota. Dan yang kedua adalah berdoa untuk kota itu. Nah saudara, ini dua perintah. Kadang-kadang orang itu baca Alkitab, dia berpikir, aduh, Alkitab ini begitu sulit. Saya tidak sekolah teologi ya. Saya tidak belajar bahasa asli dari Alkitab. Kalau kita ingin menggali Alkitab lebih dalam, kita perlu tahu bahasa aslinya apa supaya kita bisa mengerti. Tapi saya ini orang awam. Saya bukan orang yang belajar teologi. Saya tidak pernah belajar bahasa Ibrani, khususnya bahasa asli Perjanjian Lama. Lagi mana saya bisa mengerti ini dengan benar atau dengan baik? Saudara, hari ini saya sengaja tidak menggali dari bahasa asli, karena saya ingin mau membawa saudara untuk mari kita cermati saja di dalam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Atau terjemahan bahasa Indonesia pun sebenarnya kita bisa menggali, kita bisa mendapatkan hal yang penting, hal yang bisa menjadi pegangan kita untuk kita lakukan di negara ini sebagai warga negara yang Tuhan tempatkan kita di sini. Nah saudara, itulah sebabnya saudara saya mau mengatakan di dalam mengusahakan ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu
kata mengusahakan sebenarnya memiliki beberapa arti. Ya, arti yang pertama adalah mencarikan daya upaya atau mengikhtiarkan sesuatu. Atau dengan kata lain begini saudara, waktu kita berpikir tentang mengusahakan, maka kita perlu berdaya upaya, mencari daya upaya atau berpikir dalam-dalam untuk mencari solusi. Ya saudara, meski negara kita ini negara yang merdeka, tapi tetap ada persoalan-persoalan. Ya, persoalan itu jangan kita tambahkan lagi dengan persoalan yang lain. Tapi mari kita berdaya upaya mencoba untuk mencari solusi. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu di dalam keterbatasan, dalam kondisi dan keberadaan kita masing-masing. Tentu ada hal-hal yang bisa kita upayakan, bisa kita pikirkan dalam-dalam. Lalu kita menemukan solusi-solusi yang baik, yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, setidak-tidaknya bagi keluarga kita. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan. Kita usahakan berdaya upaya berpikir secara dalam. Apa yang sebenarnya bisa kita upayakan untuk mendapatkan solusi. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi seperti ini, apa sih sebenarnya yang bisa kita upayakan? Bisa kita berikan solusi. Pemerintah memberikan anjuran yang sederhana. Kalau keluar rumah pakai masker. Ya, rajin mencuci tangan dengan sabun. Coba untuk menjaga jarak. Ini kan sesuatu yang sederhana, bukan? Sebuah solusi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang hari ini saudara terus membludak. Kenapa? Karena kesadaran masyarakat sangat kurang. Kalau kita semua berdaya upaya, solusi yang pemerintah sudah berikan, sebuah kebijakan, saya yakin saudara, mata rantai itu bisa terputus. Ada orang yang men-sharingkan saudara, bahwa di dalam satu kantor, itu ada seorang yang merasa mungkin dia itu kena COVID-19. Lalu kemudian dia melakukan pemeriksaan swab. Pemeriksaan swab itu kan butuh beberapa hari baru bisa keluar hasilnya. Bukan rapid test. Karena rapid test itu tidak terlalu akurat. Maka dia melakukan swab. Nah, sementara dia menanti swab itu, dia tetap beraktivitas di kantor. Dia tetap rapat dengan rekan-rekan sekantornya. Dan hasil tesnya keluar. Dia itu positif COVID-19. Maka dilakukan tracing kepada rekan-rekan sekantornya, saudara. Pada akhirnya ada yang terjangkit. Dan waktu diteliti, ternyata rekannya ini tidak mau memakai masker pada saat mereka sedang ada dalam pertemuan. Sementara yang lain yang pakai masker itu negatif. Maka saudara, pakai masker itu ketika kita berada di luar, itu sebuah solusi untuk memutuskan mata rantai ini. Saudara rajin cuci tangan. Saudara menjaga kesehatan tubuh saudara supaya punya imunitas yang tinggi. Ini hal sederhana yang bisa kita lakukan, bukan? Sebuah daya upaya yang kita bisa lakukan untuk memberikan solusi. Setidak-tidaknya saudara, kita tidak terjangkiti, kita pun tidak menyakiti orang lain kalau kita terinfeksi COVID-19 tanpa gejala. Ya, seringkali ada orang yang tidak ada gejala apa-apa. Tapi ketika kita pakai masker, virus itu tidak kita lemparkan keluar orang lain. Atau ketika kita pakai masker, kita tidak terserang COVID, virus itu pun tidak akan terhirup oleh kita. Sehingga saudara, mari mengusahakan kesehatan kota, hal sederhana yang pemerintah anjurkan. Kalau keluar rumah, pakailah masker. Rajin cuci tangan menggunakan sabun. Dan usahakan juga menjaga jarak dengan orang-orang sekeliling. Bukan kita tidak mau bersosialisasi, tapi perlu social distancing. Perlu physical distancing. Yang kedua, saudara-saudara, apa arti daripada mengusahakan ini, saudara? Yang kedua, yaitu mengerjakan dalam pengertian sawah, tanah. Ini pertanian, saudara. Jadi menjalankan kegiatan di bidang perdagangan. Jadi usaha yang dilakukan kita. Ini sebuah hal yang mengusahakan. Jadi saudara,
di dalam pekerjaan kita ya, rata-rata kita mungkin adalah pedagang ya. Barangkali kita bukan petani yang membuka sawah, bukan petani yang menanamkan benih. Tapi setidaknya kita bisa berusaha di bidang perdagangan. Apa yang Tuhan percayakan buat kita, kita bisa lakukannya. Di dalam niaga, di dalam apa, kita bisa melakukannya. Nah, hari ini saudara, di tengah-tengah COVID, ada banyak orang yang coba merintis usaha baru. Saya mendengar saudara, ada orang yang waktu COVID ini menjadi berkat bagi dia. Karena dia bisa mengerjakan satu bisnis baru dan bisnisnya ini lumayan laris. Dia coba untuk menjual makanan, memproduksi makanan. Dan tentu saudara, makanan itu kan kebutuhan semua kita. Dan dari makanan saudara, dia mendapatkan orderan yang cukup lumayan. Sehingga dia mengatakan COVID-19 mungkin bagi orang ini bencana, mungkin bagi orang ini hal yang buruk, tapi bagi saya ada satu peluang yang Tuhan berikan sehingga saya bisa mengerjakan ini dan lumayan hasilnya. Dan saya kira setelah COVID pun bisnis ini akan tetap berjalan. Karena ini menghasilkan, lumayan baginya. Jadi dia mendapatkan keuntungan, tetapi dia juga bisa menolong orang yang membutuhkan. Ini yang bisa diusahakan oleh setiap kita, saudaraku. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang Tuhan percayakan, mari kita kerjakan. Baik itu di dalam bisnis, perdagangan, ataupun di dalam hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Nah saudara, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang yang punya penghasilan, apa yang juga bisa kita lakukan untuk mengusahakan kejayaan kota? Bayar pajak saudara. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan, apakah harus bayar pajak kepada pemerintah yang masa itu adalah penjajah orang Romawi kepada orang Yahudi? Apa yang Tuhan katakan? Ya berikan kepada pemerintah apa yang wajib kamu berikan, dan berikan juga kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Jadi pajak yang saudara bayar pun itu untuk kejayaan kota. Saudara bisa menikmati aspal yang mulus. Dari mana dananya? Ya dari uang pajak kita saudara. Saudara malam-malam berjalan ada penerangan lampu. Dari mana dananya? Dari pajak kita saudara. Sekalipun saudara mungkin beralasan, waduh banyak yang korupsi pejabat pemerintah kita. Silakan, itu urusan dia, tanggung jawab dia. Tanggung jawab saudara dan saya, bayar pajak untuk kejahatan kota di mana kita tinggal. Karena kita punya usaha, kita punya penghasilan. Mari kita juga bantu pemerintah dengan setia membayar pajak kita saudara. Dan yang berikutnya, saudara, dengan kata mengusahakan di sini, kita lihat bahwa menyelenggarakan dalam arti mengurus dan mengatur. Jadi ada manajemen di sana. Jadi saudara di dalam mengusahakan sesuatu, saudara perlu manajemen. Perlu ada tata kelola yang baik. Dan tata kelola itu saudara atur sehingga itu akan bermanfaat bagi bukan hanya dirimu, tapi juga bagi kepentingan orang-orang di sekelilingmu ya. Itulah sebabnya saudara, mari kita buat manajemen yang baik. Ya, ketika kita datang beribadah juga ada manajemen kan. Saudara yang mau datang ibadah di gereja perlu mendaftarkan diri. Ya kan? Setelah saudara mendaftarkan diri, nanti hari Sabtu akan diberikan nomor kursi. Jadi waktu saudara datang, nomor kursinya sudah tersedia. Saudara tahu saudara duduk di mana sehingga tetap ada physical distancing yang kita jaga. Ini satu manajemen. Tetapi kalau orang-orang itu tidak mau mendengar mau diatur seperti ini. Saya kan jemaat, datang saja. Pasti juga ada tempat duduk. Atau bahkan saudara sudah diberitahu sampai Jumat sore pendaftaran terakhir. Sabtu malam masih ada yang daftar. Sehingga ini merepotkan sebenarnya TO kita. Nah saudara, mari kita bekerja sama di dalam hal ini. Supaya segala sesuatu juga berjalan lancar. Bukan hanya untuk gereja kita, tapi ada banyak hal di luar sana yang kita butuh manajemen, butuh pengaturan, dan kita ada di dalamnya. Bukan kita saja yang mengatur, tapi kita juga mau diatur sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, mengusahakan itu artinya membuat atau menjalankan. Membuat di sini saudara menghasilkan karya atau sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Ya tadi saya sudah nyinggung membuat makanan misalnya ya. Itu bisa menolong orang yang membutuhkan. Apalagi saudara membuat hal-hal yang lain. Nah di gereja kita saudara, waktu saudara datang disuruh cuci tangan. Nah saudara tahu tempat cuci tangan itu tidak perlu saudara sentuh. Tapi saudara injak bawahnya. Ada orang yang mengerjakan, yang menghasilkan itu.
Sebelumnya saya protes begitu ya. Tempat sabunnya yang diinjak, setelah kena sabun pegang keran. Cuci tangan, pegang keran lagi. Padahal sabun itu kan di awalnya kita tidak akan pegang sabun lagi kan? Wah, ada orang yang mulai mencari akal. Mula-mula coba dengan sensor. Sensornya kurang bagus, jalannya nggak bagus. Akhirnya dibuatin pedal di bawah yang waktu kita injak, air itu mengalir. Sehingga sabun bisa kita pegang dengan tangan kita, tetes ke tangan kita. Selesai kan pegangan sabunnya. Kita cuci di situ dengan menginjak pedal di bawahnya, tangan kita bersih, selesai. Nah, ada orang-orang yang melakukan itu buat kepentingan saudara dan saya waktu datang beribadah. Dan hal yang lebih besar lagi bisa kita lakukan itu, atau kita buat sesuatu hasil karya yang memang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Saya lihat kemarin ada mahasiswa di universitas juga melakukan hal itu. Dengan memakai sensor di mana tidak perlu sentuh. Itu langsung airnya mengalir, sabunnya juga tidak perlu dipegang. Jadi dua-duanya bisa. Bahkan saudara, saya juga mendapatkan ada satu tempat cuci tangan yang sangat menarik saudara. Waktu saya tahu ini jadi permainan. Kenapa saudara? Saya lihat-lihat ya orang cuci tangan di situ. Coba ini ada alat saudara. Pasti ada orang yang membuatnya. Jadi waktu kita taruh tangan di situ, yang keluar pertama sabun. Tetapi setelah sabun itu kalau tangan kita tetap di situ akan mengalir air. Setelah air itu berhenti, keluarlah tisu. Kita ambil, lap tangan, beres. Nah, ini ada yang membuatnya. Sehingga menghasilkan satu karya yang memang bermanfaat bagi orang lain. Di dalam mengusahakan kejahatan kota, kita bisa melakukan banyak hal saudara. Dalam posisi kita masing-masing. Nah, saudara, yang kedua tentang perintah Tuhan adalah berdoa. Apa itu dimasukkan dengan berdoa saudara? Berdoa itu adalah menyadari keterbatasan dan kelemahan diri. Sehingga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam mengusahakan sesuatu. Artinya apa yang kita bisa usahakan memang bisa kita kerjakan. Tapi kita juga membutuhkan pertolongan, kuasa dari Tuhan. Bahkan ide itu bisa datangkan dari Tuhan. Waktu kita doakan ada ide, lalu kita mengerjakan ide itu dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Inilah prinsip ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan cuma berdoa saja, tapi juga harus mengusahakan. Atau jangan juga mengusahakan tanpa berdoa. Atau jangan juga saudara mengatakan, silakan ya kamu yang mengusahakan, saya dukung kamu dalam doa. Kita suka begitu kan, doakan lebih gampang. Tinggal lipat tangan, tutup mata, kita ngomong sama Tuhan. Untuk mengerjakan lebih susah. Maka saya pilih, saya aja doa, kamu yang melakukannya. Enggak saudara. Apapun posisi saudara, bidang apa yang sedang Tuhan percayakan kepada saudara, saudara bisa mengusahakan itu sambil doakan apa yang saudara usahakan. Bahkan saudara ada bagian-bagian yang memang di luar wilayah kita. Misalnya saudara bukan presiden Indonesia. Tapi mari kita berdoa untuk presiden kita. Untuk dia bisa membuat kebijakan-kebijakan yang memang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Saudara mungkin bukan tenaga medis yang hari ini harus berjibaku dengan pasien-pasien COVID-19. Tapi kita bisa mendoakan mereka. Kita juga bisa mengusahakan sesuatu, mendukung dana yang dibutuhkan. Menyediakan APD dan masker dan lain sebagainya yang tenaga medis butuhkan. Bisa kita lakukan. Tapi untuk menangani orang sakit bukan wilayah kita. Maka kita doakan. Untuk penelitian virus misalnya. Juga kita bukan ahlinya. Kita bukan ahli biologi, kita bukan ahli virus. Tapi mari kita doakan para ahli itu benar-benar Tuhan beri hikmat bijaksana. Tuhan berikan ide-ide sehingga mereka bisa segera menemukan virus. Sehingga kita lebih bebas lagi dalam beraktivitas. Karena sudah ditemukan virusnya. Kita doakan biar akhir tahun ini bahkan paling lambat awal tahun virus itu ditemukan dan bisa menolong setiap kita. Nah saudara-saudara, inilah perintah dari Tuhan bagi kita semua. Tetapi saudara, kalau kita sekedar mengusahakan kesejahteraan kota, kejahatan itu mungkin terjadi. Tapi adakah enggak damai sejahtera yang dimiliki oleh masyarakat? Ini penting saudara. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, kita sudah mendapatkan damai sejahtera daripada Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera itu pun harus kita
usahakan dibagikan kepada orang-orang sekeliling kita. Karena saudara, ketika saudara membaca Efesus pasal yang kedua, karena kasih karunia kita punya iman. Ya, iman itu datang dari anugerah Allah. Waktu kita beriman, iman itu bukan karena perbuatan kita atau usaha kita. Tetapi mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 Efesus pasal 2. Dikatakan di sana apa? Kita ini buatan Allah. Awal mula diciptakan. Lalu kemudian apa? Diciptakan kembali dalam Kristus. Maksudnya diciptakan ulang. Ya, diciptakan kedua kali dalam Kristus itu artinya ditebus, diselamatkan di dalam Kristus. Nah, waktu kita sudah diselamatkan, ada pekerjaan baik yang Allah persiapkan untuk kita lakukan. Pekerjaan baik memang bisa merupakan mengusahakan kesehatan kota. Tapi kesehatan kota itu terjadi waktunya hanya selama hidup. Tapi setelah hidup, manusia akan kemana? Kita yang sudah memilikinya, kita yang sudah tahu akan anugerah Allah yang begitu besar, damai sejahtera yang kita jalin dengan Allah kita melalui Kristus Yesus, kita beritakan juga kepada orang-orang sekeliling kita, supaya mereka mempunyai damai sejahtera itu. Sehingga kesehatan yang dialami masyarakat bukan kesehatan yang hanya berlangsung sementara di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya akan menutup dengan satu pernyataan yang mari kita coba untuk bisa menerapkan. Sebagai seorang percaya yang Tuhan tempatkan di Indonesia, seharusnya kita menyatakan Kristus dan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Bukan sekedar mengusahakan kesejahteraan kota, tapi juga mengusahakan damai sejahtera yang sudah kita miliki di dalam Kristus, kita bagikan juga dengan orang lain, supaya mereka juga bisa memilikinya, dan itu benar-benar menjadi berkat, bukan untuk hidup yang sementara, tapi berkaitan dengan kekekalan di surga yang mulia. Dan kekekalan di surga yang mulia itu tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, hanya ada di dalam Kristus. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang telah ditebus, boleh menyatakan Kristus di dalam hidup kami bagi bangsa ini. Kami mengusahakan kesejahteraan kota, kami berdoa bagi negeri kami, tetapi kami juga harus mengabarkan Injil Tuhan, supaya banyak orang menjadi percaya, boleh memperoleh damai sejahtera dengan Allah Bapa, dan diberikan jaminan akan kehidupan yang kekal. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu. Berikan kami hati yang mau tunduk, hati yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga sungguh ya Tuhan, sebagai warga negara yang Tuhan tempatkan kami di negeri ini, kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini, bangsa Indonesia, di mana kami ditempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.